Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Putri Mariana dengan NIM 2307760 dan juga rekan saya Zahra Sofiatul Hafazah dengan NIM 2301101. Kami dari kelompok 8B pada kali ini akan membahas tentang manajemen kemitraan dan kewirausahaan sekolah. Yang pertama, manajemen kemitraan sekolah adalah proses sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan juga mengevaluasi kerjasama antara sekolah dan berbagai pihak eksternal guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal. Kemitraan ini mencakup hubungan strategis dengan orang tua siswa, komunitas lokal, dunia usaha, dan dunia industri atau DUDI, lembaga pendidikan lainnya, serta pemerintah daerah. Tujuan utama dari manajemen kemitraan adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui dukungan eksternal dalam bentuk sumber daya, pengalaman, atau kesempatan belajar tambahan yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh sekolah. Sebagai contoh, kemitraan dengan DUDI dapat memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan magang dan mengenal dunia kerja secara langsung. Sementara kewirausahaan sekolah adalah kemampuan institusi pendidikan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara kreatif dan inovatif untuk menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan maupun pendapatan finansial. Kewirausahaan sekolah tidak hanya bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan siswa, tetapi juga mengembangkan kemandirian sekolah dalam menghadapi tantangan dan juga peluang. Contoh kewirausahaan di sekolah itu meliputi usaha koperasi siswa, terus budidaya tanaman, dan juga produksi kerajinan khas daerah yang melibatkan siswa sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewirausahaan. Prinsip manajemen kemitraan. Prinsip manajemen kemitraan merupakan landasan yang memastikan kerjasama antara sekolah dan mitra eksternal dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan juga memberi manfaat nyata bagi semua pihak. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kemitraan. Yang pertama ada mutual benefit atau keuntungan bersama. Setiap kemitraan harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Sekolah dan mitra eksternal seperti dunia usaha, komunitas, atau pemerintah perlu merasakan manfaat dari kerjasama yang terjalin. Contohnya, sekolah mendapatkan dukungan berupa fasilitas atau pelatihan, sementara mitra mendapatkan peluang promosi atau tenaga kerja yang terampil dari siswa. Prinsip ini pun memastikan bahwa hubungan akan tetap harmonis dan juga berkelanjutan. Yang kedua ada keterbukaan atau transparansi. Keterbukaan merupakan kunci dalam menjalin hubungan kemitraan. Semua pihak yang terlibat harus transparan dalam mencapai tujuan, ekspektasi, dan juga sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga ada komunikasi efektif. Komunikasi yang baik adalah dasar dari semua kemitraan yang sukses. Jadi semua pihak ini harus berkomunikasi secara teratur, jelas, dan juga terbuka. Diskusi yang terencana, laporan berkala, serta evaluasi bersama adalah bentuk-bentuk komunikasi yang penting dalam menjaga kelangsungan kemitraan. Yang keempat ada berorientasi pada tujuan atau goal-oriented. Kemitraan harus memiliki tujuan yang jelas dan juga terukur. Tujuan ini perlu disepakati bersama di awal kerjasama dan menjadi panduan dalam semua langkah yang akan diambil. Strategi membangun kemitraan. Membangun kemitraan yang efektif membutuhkan pendekatan yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan. Strategi yang baik tidak hanya fokus pada menciptakan hubungan baru, tetapi juga mempertahankan hubungan yang sudah ada. Yang pertama ada identifikasi potensi kemitraan. Jadi langkah awal membangun kemitraan adalah dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan dan juga tujuan sekolah. Pihak-pihak ini contohnya bisa dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, komunitas lokal, perguruan tinggi, dan juga lembaga pemerintah. Sekolah ini perlu melakukan analisis kebutuhan atau need assessment untuk memastikan bahwa mitra yang dipilih ini relevan dengan program yang akan direncanakan. Yang kedua, membangun hubungan yang kokoh dan berkelanjutan. Hubungan yang baik ini memerlukan pendekatan yang struktur, termasuk yang pertama MOU, terus yang kedua menjaga komunikasi rutin, pemberian apresiasi juga. Yang ketiga, merancang program kerjasama yang relevan. Program kerjasama ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan sekolah dan juga keahlian atau sumber daya yang dimiliki oleh mitranya. Contohnya ada program pelatihan kerja dan magang, workshop atau seminar, dan juga proyek berbasis komunitas. Selain itu, program juga perlu dirancang dengan target atau indikator keberhasilan yang jelas agar dapat dievaluasi secara berkala. Yang keempat ada monitor dan evaluasi kemitraan. Evaluasi berkala ini diperlukan untuk memastikan bahwa kemitraan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan. Langkah-langkah yang bisa dilakukannya meliputi yang pertama penilaian indikator keberhasilan, terus umpan balik dari mitra, dan yang terakhir ada laporan akhir. Evaluasi yang baik juga dapat memberikan kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan mitra melalui diskusi perbaikan program.
Manajemen kewirausahaan di sekolah merupakan upaya sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan juga mengembangkan kegiatan kewirausahaan yang melibatkan siswa, guru, dan juga masyarakat sekitar. Kegiatan kewirausahaan ini dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya yang pertama yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa. Jadi dengan adanya kegiatan kewirausahaan, dapat mendorong siswa untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, dan juga dapat tangguh dalam menghadapi tantangan. Hal ini menjadi modal penting bagi mereka untuk sukses di dunia kerja ataupun dapat membangun usaha sendiri di masa depan. Yang kedua yaitu memberikan keterampilan tambahan kepada siswa untuk menghadapi dunia kerja. Nah, dengan kewirausahaan di sekolah ini dapat memberikan pelatihan yang praktis yang dapat membekali siswa dengan keterampilan teknis dan manajerial yang relevan tentunya seperti pemasaran, pengelolaan keuangan, dan juga manajemen waktu. Nah, yang ketiga menghasilkan sumber pendanaan tambahan bagi sekolah. Nah, kegiatan wirausaha ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan sekolah. Nah, dana yang dihasilkan ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, seperti memperbaiki fasilitas atau mengembangkan program baru. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan peran sekolah dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kewirausahaan, sekolah dapat memberikan manfaat langsung kepada komunitas sekitar seperti dengan menyediakan lapangan kerja ataupun memasarkan produk lokal. Adapun langkah-langkah dari pengelolaan kewirausahaan di sekolah. Langkah yang pertama yaitu perencanaan. Pada perencanaan ini meliputi identifikasi peluang usaha, jadi harus menganalisis kebutuhan pasar dan potensi sumber daya di sekitar sekolah untuk menentukan jenis usahanya. Kemudian penetapan tujuan dan juga penyusun program kewirausahaan. Nah, yang kedua ini yaitu pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini adanya pelibatan pemangku kepentingan seperti siswa, guru maupun komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam usaha. Misalnya siswa dapat mengelola operasional, guru memberikan bimbingan, dan juga komunitas mendukung pelaksananya. Kemudian juga pelaksanaan usaha. Nah, memulai produksi atau layanan berdasarkan rencana yang telah dibuat tadi seperti koperasi sekolah, budidaya tanaman, ataupun produksi kerajinan. Langkah yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan ini meliputi evaluasi berkala. Kemudian juga evaluasi ini harus dilaksanakan secara rutin, secara bertahap pada jalannya usaha tersebut. Evaluasi tersendiri yaitu meliputi kinerja siswa, manajemen keuangan, dan juga kepuasan pelanggan. Yang langkah terakhir yaitu pengembangan. Nah, pada pengembangan ini meliputi perbaikan berdasarkan evaluasi, kemudian inovasi produk atau layanan, dan juga peningkatan skala usaha. Ada indikator keberhasilan dari kemitraan dan kewirausahaan sekolah. Menurut Sutrisno 2020, yang pertama yaitu peningkatan keterampilan kewirausahaan siswa. Jadi siswa ini dapat mampu mengembangkan keterampilan kewirausahaannya seperti manajemen bisnis, pemasaran, kemudian pengelolaan keuangan. Jadi mereka juga dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menjalankan bisnis secara nyata. Indikator kedua yaitu penciptaan kesempatan bekerja. Jadi kemitraan dengan dunia usaha membuka peluang magang ataupun pekerjaan bagi siswa. Selain itu juga siswa dapat menciptakan usaha secara mandiri sebagai hasil dari pembelajaran kewirausahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Nah, pada dunia usaha dapat membantu sekolah dengan menyediakan fasilitas atau bahan ajar tambahan. Seperti pada kurikulum juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga pembelajaran jadi lebih relevan. Nah, yang keempat yaitu inovasi dan pengembangan program kewirausahaan. Jadi dengan adanya proyek atau layanan baru yang dikembangkan oleh siswa dapat menjadi bukti keberhasilan bahwa program kewirausahaan ini berhasil gitu. Jadi inovasi ini mencerminkan kreativitas atau bukti pemahaman pasar yang baik oleh siswa. Yang kelima yaitu keberlanjutan program kemitraan. Jadi kemitraan yang berhasil memiliki dampak yang cukup panjang. Dampaknya itu jangka panjang karena baik bagi sekolah maupun dunia usaha. Karena program yang berkelanjutan ini mewujudkan atau menunjukkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, langkah yang terakhir atau yang keenam yaitu peningkatan kemandirian siswa. Jadi dengan program kewirausahaan ini mampu siswa itu dapat menjalankan usahanya sendiri ataupun dapat memutuskan sesuatu, mengambil keputusan sendiri, dan juga siap dalam menghadapi tantangan bisnis secara mandiri.
Contoh program kemitraan dan kewirausahaan sekolah. Yang pertama, program kemitraan. Kemitraan sekolah dengan berbagai pihak ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman siswa dan meningkatkan mutu pendidikan. Contoh-contoh programnya antara lain, yang pertama, kolaborasi dengan perusahaan lokal untuk program magang, lalu ada kerjasama dengan lembaga pelatihan untuk workshop keahlian, dan juga kemitraan dengan perguruan tinggi. Masing-masing dari program-program tersebut juga tentu disesuaikan dengan tujuan awal program tersebut direncanakan. Lalu program kewirausahaan. Program kewirausahaan di sekolah ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran praktis dan juga pengembangan kreativitas siswa. Contoh-contoh programnya itu bisa meliputi unit usaha koperasi siswa, lalu budidaya tanaman atau peternakan, produksi kerajinan atau produk khas daerah, dan juga bisnis online untuk produk siswa. Implementasi program kemitraan dan kewirausahaan sekolah. SMKN 2 Depok Sleman Yogyakarta menjalin kemitraan dengan PT Gama Tekno Indonesia untuk meningkatkan kompetensi siswa jurusan TKJ. Kemitraan ini dimulai dengan MOU yang mengatur peran masing-masing pihak. Program ini telah terbukti efektif dengan SMK sebagai pencetak tenaga kerja yang siap terjun ke dalam dunia industri. Selain itu, evaluasi dan juga persiapan yang matang diperlukan agar kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Proses kemitraan melibatkan kesepakatan mengenai kurikulum dan juga pelatihan industri, serta pemantauan terhadap kompetensi siswa. Partisipasi aktif dari sekolah ini sangat penting, terutama dalam mendukung siswa yang mengikuti praktek-praktek kerja industri. Keterserapan alumni di dunia industri menunjukkan keberhasilan kemitraan ini. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi siswa sehingga mereka siap menghadapi tantangan di dunia kerja. SMKN 2 Depok juga terus berusaha menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri untuk memastikan keberhasilan program ini. Manajemen kemitraan dan kewirausahaan di sekolah memiliki manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dukungan eksternal. Jadi adanya kolaborasi dengan mitra eksternal memberikan akses berupa fasilitas, teknologi, ataupun sumber daya tambahan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam dunia kerja ataupun bisnis. Jadi siswa dapat memiliki pengalaman secara langsung untuk mengelola sesuatu atau bekerja dalam lingkungan profesional. Nah, dapat membekali mereka juga untuk keterampilan praktik dan juga kepercayaan diri. Manfaat yang ketiga yaitu membantu pembiayaan operasional sekolah melalui usaha mandiri. Jadi dengan usaha kewirausahaan ini dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk mendukung program-program sekolah tanpa terlalu tergantung pada anggaran dari pemerintah saja. Ya, manfaat yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan harmonis antara sekolah dan juga masyarakat sekitar. Jadi dengan program kemitraan dan kewirausahaan dapat mempererat hubungan antara sekolah dan juga komunitas melalui kolaborasi yang saling menguntungkan satu sama lain. Yang selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam manajemen kewirausahaan dan juga kemitraan di sekolah. Untuk tantangannya sendiri yaitu ada kurangnya kesadaran pentingnya kemitraan dan kewirausahaan di sekolah. Nah, banyak pihak yang belum memahami nilai strategis dari program kewirausahaan dan kemitraan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Yang kedua yaitu keterbatasannya sumber daya manusia yang kompeten. Jadi tidak semua guru ataupun staf di sekolah mampu untuk mengelola program kemitraan dan kewirausahaan secara profesional. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan modal awal dan sarana pendukung. Nah, program kewirausahaan ini sering terkendala oleh kurangnya modal awal ataupun fasilitas yang memadai untuk menjalankan usahanya. Nah, untuk solusi dari tantangan tadi, yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sekolah. Jadi, sekolah ini dapat mengadakan pelatihan khusus untuk guru maupun staf, seperti manajemen kemitraan, kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan. Nah, karena hal ini juga membantu peningkatan kompetensi pengelolaan program kewirausahaan tersebut. Yang kedua yaitu dengan melaksanakannya sosialisasi dan promosi untuk membangun kesadaran. Jadi melalui kampanye di media sosial ataupun seminar, diskusi untuk memperkenalkan manfaat dari peluang program kemitraan dan kewirausahaan kepada semua pemangku kepentingan.
Nah, berikut ada kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen kemitraan dan kewirausahaan di sekolah itu merupakan strategi penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dan juga keterampilan siswa. Nah, dengan kemitraan yang melibatkan dunia usaha, industri, dan juga orang tua, bahkan komunitas masyarakat, sekolah ini dapat mampu menyediakan peluang kerja atau fasilitas pembelajaran serta pengalaman nyata dalam dunia bisnis bagi siswa. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan keterampilan kewirausahaan, penciptaan inovasi produk, dan juga keberlanjutan program dan kemandirian siswa dalam menjalankan usaha. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran, dapat disampaikan solusi seperti pelatihan sumber daya manusia dan promosi program dapat mendukung implementasi yang optimal. Jadi hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan juga pihak eksternal untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di era digital. Berikut ada daftar referensi atau daftar pustaka dari materi yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin sekian saja pemaparan materi presentasi mengenai manajemen kemitraan dan kewirausahaan di sekolah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.